Sonora FM. Ya, Sobat Sonora pastinya masih terus kami temani di acara talk show bersama dengan Nestle Batita, tips menyiapkan anak tangguh anak Batita saat di rumah aja dan juga new normal bersama dengan Dr. Salma Kamarudin SPA MKes. Dokter, sebelum break tadi kita sudah menerima telepon dari sahabat Sonora ya. Ada Pak Andi di Musilandas. Ini pertanyaannya, gimana nih kalau anaknya suka banget gitu ya minum susu dan juga tadi makanan yang lebih baik yang harus dikonsumsi anak-anaknya, gimana nih? Iya, jadi maaf nih Pak ya, bukan mau bikin bapaknya panik ya. Tapi tidak baik Pak, anaknya minum susu terus itu tidak baik. Jadi dari awal saya sudah menekankan seimbang tadi. Jadi sedangkan karbo aja juga tidak baik, apalagi susu dan susu. Jadi sebaiknya diubah pola makannya. Bahayanya apa? Dalam medis itu ada istilah sindroma metabolik. Jadi untuk saat ini anaknya kelihatan lucu, memang gendut gitu kan. Tapi tidak ada penyakitnya. Tapi penyakitnya akan muncul nanti ketika dia usia 40 tahun. Orang lain kena diabetes, hipertensi, jantung, koroner dan lain-lain itu di usia 50 tahunan. Tetapi anak yang dari kecil sudah obes itu sudah diteliti Pak. Jadi dari kecil sudah obes, dia akan beresiko, bukan menderita kesannya menyumpahin ya. Jadi beresiko menderita penyakit metabolik itu di usia yang lebih dini. Jadi sebaiknya dihindarin, belum terlambat dari sekarang. Kenapa anak cuma mau susu? Karena dia kenyang. Kayak kita aja habis makan, habis minum susu terus disuruh makan kan rasanya masih kenyang. Jadi susunya di kita yang idealnya adalah 2 gelas per hari. 2 gelas per hari. Pagi dan sebelum tidur. Di setelah itu sebaiknya kita isi dengan makanan. Jangan dikasih susu dulu. Jadi 2 jam sebelum makan itu, sebelum makan nasi, anaknya dipuasain dulu, jangan dikasih susu, jangan dikasih apa-apa. Jadi namanya manusia, kalau lapar pasti apa aja yang di depannya dimakannya, ya. Tapi kalau dilihatnya ada susu ya dia pasti milih susu karena dia sudah ada tendensi kan. Jadi harus dipisahkan dulu dengan si susu. Benar-benar nggak ngelihat susu, nggak ngelihat kemasan susu, nggak ngelihat botol susu, cuma lihatnya pagi sama malam. Sisanya makanan. Oke, jadi seperti itu Pak Andi ya. Jadi memang betapa pentingnya tentunya untuk orang tua memperhatikan gizi seimbang dari anak ya dokter ya. Oke, baik, kita langsung saja. Ini ada Mas Riko Antonius, sahabat Sonora yang merupakan Customer Activation Sumbaksel Region. Ini kita pastinya juga pengen tahu ya seperti apa sih Nestle Batita ini hadir pastinya untuk memenuhi keinginan orang tua untuk mempunyai anak-anak yang tangguh ya, anak-anak yang tentunya menjadi dambaan setiap orang tua. Gimana nih Mas Riko? Oke, selamat pagi sahabat Sonora. Jadi Nestle Batita ini mendukung anak Indonesia untuk jadi anak yang tangguh. Nah, anak yang tangguh adalah anak yang terjaga tumbuh aktif, tanggapnya sesuai usia. Tuh. Nah, Nestle Batita ini secara kandungan nutrisinya sudah sangat komplit ya. Jadi kita mengandung kalsium dan protein, ada zat besi dan zinc, serta ada minyak ikan, omega 3 dan omega 6. Jadi kandungan susu dari Nestle Batita ini sangat bisa nih membantu untuk anak tubuh aktif dan tanggap. Jadi itu kandungan yang dimiliki oleh Nestle Batita ya. Nah ini gimana dokter dengan kandungan tadi yang dimiliki oleh Nestle Batita, pastinya ini akan bisa memenuhi keinginan dari para orang tua untuk menghadirkan anak yang tangguh. Ini seperti apa dokter melihatnya? Ya, saya melihatnya senang sekali ya. Jadi dari ternyata susu ini nutrisinya itu dari makro dan mikronya terpenuhi. Makronya proteinnya ada tinggi kan, kita tahu anak usia 1-3 tahun sangat membutuhkan protein. Kemudian mikronutriensnya juga terpenuhi, ada zinc dan selenium yang bagus untuk kekebalan tubuh. Kita tahu di era pandemi COVID ini kita harus menjaga kekebalan tubuh kan, jadi sangat baik sekali. Kemudian mengandung juga asam lemak yang DHA dan omega tadi untuk perkembangan otaknya. Jadi sepertinya semua aspek pertumbuhan anak untuk mencapai anak tangguh tanggap tadi itu
terpenuhi sih menurut saya. Jadi udah cukup di Nestle Batita aja gitu ya. Dicampur dengan makanan juga. Oke, dan juga ada makanan lainnya tentu yang harus dipenuhi ya. Oke, nah ini tadi untuk pembuatan susu nih, boleh diinformasikan juga seperti apa sih aturannya membuat susu yang benar nih, Mas Riko? Mungkin udah punya informasinya untuk sahabat Sonora, dan juga pasti pengen tahu juga nih sahabat Sonora, ini Nestle Batita ada varian apa aja sih? Oke, nah untuk kita bahas untuk cara penyajian yang benar ya. Betul. Untuk produk Nestle Batita, yang pasti kita harus mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dulu sebelum membuat produk. Nah selanjutnya mencuci semua peralatan, sendok dan gelas hingga bersih. Nah ini yang mungkin suka salah ya dari para orang tua, itu menggunakan air yang terlalu panas gitu, air mendidih langsung dituangin ke susu, itu salah. Jadi gunakanlah air yang hangat. Nah untuk produk Batita sendiri, kalau untuk cara penyajiannya, tuangkan 190 ml air matang hangat ke dalam gelas. Nah lalu masukkan 3 sendok makan Nestle Batita, ya sekitar 35 gram. Lalu aduk hingga larut dan baru siap diminum. Nah habiskan dalam jangka waktu 1 jam setelah dibuat, jangan terlalu lama. Udah tuh simpan kemasan yang udah dibuka, susu pro itu tertutup rapat dan disimpan pada suhu yang tepat. Oke, jadi seperti itu cara penyajiannya. Untuk variannya apa aja nih Mas Riko? Oke. Varian yang dimiliki dari Nestle Batita ini juga sebagai pilihan nantinya pastinya untuk para orang tua nih Mas Riko, silahkan. Nestle Batita itu kita ada yang kategori umur 1 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, sama 5 tahun ke atas. Betul. Nah untuk varian rasanya kita ada rasa madu sama vanila. Gitu. Madu dan vanila ya, silakan dipilih sahabat Sonora yang mana yang menjadi kesukaan atau pilihan dari sahabat Sonora. Dan juga untuk gramasinya ya Mbak ya, kita ada yang 150 gram, 400 gram dan 900 gram. Oke, baik. Nah ini pasti ibu-ibu juga suka, nggak tahu nih kalau om-om atau bapak-bapak, ayah-ayah ini suka juga atau enggak? Kayaknya suka juga nih, karena dari tadi banyak yang online ayah-ayah ya. Ini gimana untuk promo Nestle Batita saat ini, adakah yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat Sonora Mas Riko? Oke, nah khusus hari ini ya, khusus hari ini tanggal 22 Juni sampai 5 Juli nanti, kita bekerja sama PD Manis Group ya. Khususnya di PD Manis Dempo sama PD Manis Patal. Setiap transaksi pembelanjaan Nestle Batita itu akan mendapatkan hadiah premium khusus. Jadi para ayah dan bunda ya bisa melakukan transaksi belanja di PD Manis Dempo atau di PD Manis Patal. Nah nanti akan mendapatkan hadiah premium khusus dari Nestle Batita. Oke, jadi itu sahabat Sonora, silakan dimanfaatkan kesempatannya untuk mendapatkan hadiah ya. Oke, boleh, silakan Dokter Salma. Mungkin saya menambahkan tadi kenapa Mas Riko bilang tidak boleh dituang dengan air mendidih, karena di dalam susu ada protein. Proteinnya akan rusak kalau dengan air mendidih. Jadi suhu yang ideal itu 70 derajat, itu tidak merusak protein. Jadi mulai sekarang tolong diperhatikan. Kadang kan orang tuh suka air mendidih dulu, susu baru air dingin. Nah itu proteinnya sudah hancur, jadi sia-sia. Protein yang ada di susu tidak akan terserap. Oke, jadi itu silakan diperhatikan kalau biasanya masih menggunakan cara yang lama ya, sahabat Sonora. Jadi sebenarnya air mendidih ditambah air biasa sudah hangat, baru ditambahkan susu. Susunya terakhir aja. Oke, jadi seperti itu cara penyajian yang benar ya, Dokter Salma. Oke, nah ini sahabat Sonora juga pastinya pengen tahu juga nih di masa new normal saat ini ya, Dokter Salma, mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan juga oleh para orang tua selain tadi gizi seimbang yang pastinya harus harus dicukupi juga oleh para orang tua nih Dokter Salma. Ya. Sebenarnya sih kalau kita mau melihat dari sudut pandang positifnya ya, ada hikmahnya juga. Kita PSBB, work from home, new normal. Jadi untuk anak usia 1 sampai 3 tahun kan memang dia normalnya di dalam rumah. Ya kan? Memang dari nggak ada pandemi pun dia memang di rumah. Tetapi yang tidak biasanya adalah orang tuanya yang di rumah. Jadi tolonglah dimanfaatkan untuk memantau tumbuh kembang anaknya. Seperti saya bilang tadi, bisa pakai aplikasi, bisa ukur sendiri. Nah, kemudian melakukan stimulasi bersama-sama dengan anaknya. Jadi jauhkanlah dulu gadgetnya, ya, bukan mentang-mentang di rumah kemudian kerja di rumah, tapi seharian pakai
gadget, anaknya dikasih gadget juga, autis nanti anaknya, ya. Jadi kita singkirkan gadget, kita bermain dengan anak, ya. Bermain boleh kok keluar ke halaman di sekitar rumah, jalan, diajarin naik sepeda, diajak ngobrol, usahakan berbicara pakai bahasa ibu ya, bahasa yang ingin, kalau memang mau pakai bahasa Inggris oke. Tapi hindari bilingual seperti itu. Jadi diajak ngomong anaknya, dirangsang seperti itu. Jadi kita manfaatkan momen ini supaya untuk melatih, menstimulasikan nutrisi tadi sudah ada ya, sudah dari makanan, dari Nestle Datita. Kemudian setelah nutrisi kan anaknya perlu stimulasi. Jadi di era pandemi ini saat yang paling tepat untuk memberi stimulasi anaknya. Stimulasinya caranya kan banyak ya. Nah, kemudian di pandemi ini juga daya tahan tubuh itu lagi penting-pentingnya. Jadi bahan bakar untuk daya tahan tubuh tadi sudah saya jelaskan adalah protein. Kemudian selain dari itu adalah vitamin D. Vitamin D itu vitamin D bukan membunuh virus corona ya, tapi vitamin D kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekalian saya meluruskan di sini. Jadi vitamin D yang gratisan ada di sinar matahari, ya. Tetapi dari suplemen juga ada, di dalam vitamin dan susu beberapa juga ada. Kemudian vitamin C dari buah-buahan, ya. Kemudian elemen-elemen mikro tadi saya bilang adalah zinc dan selenium, ya. Itu harus terpenuhi. Oke, baik. Jadi itu ya sahabat Sonora. Dan jangan lupa bahagia juga meningkatkan imun. Harus. Jadi anaknya jangan dibuat stres. Mentang-mentang di rumah, ayo kamu cuci piring, kamu nyamu, kamu apa, akhirnya anaknya stres. Iya. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi sahabat Sonora. Ini udah ada beberapa SMS yang kita terima, Dokter Salma akan dibahas nanti sahabat Sonora di segmen yang keempat. Juga yang pengen telepon bisa langsung ya di 3591148. Ayo yang moms, ibu-ibu jangan mau kalah sama didinya ya, ayah-ayah tadi udah pada ikutan, jadi bisa langsung telepon 3591148, WhatsApp di 08117115817. Sonora FM.